Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang menyaksikan video tutorial mengenai uji beda dengan menggunakan one way ANOVA. Jadi, setelah kita belajar tentang uji korelasi, kita juga akan belajar bagaimana kemudian ketika ada hipotesis yang ingin melakukan pengujian uji beda untuk melihat adanya perbedaan, ya, adanya perbedaan di dalam data ajuan kita. Nah, untuk melakukan uji beda di sini, kita akan menggunakan uji beda single faktor. Ya, uji beda single faktor ini juga seringkali disebut sebagai one way analysis of variance atau seringkali disingkat sebagai one way ANOVA. Nah, metode ini adalah metode statistik yang biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga ataupun lebih kelompok independen berdasarkan satu faktor variabel independen. Buat apa uji beda ini? Uji beda ini untuk melihat ada atau tidak perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Logiknya adalah ketika misalnya saya pengen melihat apakah marketing method, ya, apakah marketing method itu berpengaruh terhadap effectiveness score atau efektivitas skor. Di sini saya punya tiga jenis marketing method. Tadi kan disampaikan bahwa one way ANOVA itu untuk melihat atau membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok independen. Nah, di sini kelompok independennya adalah, variabel independennya adalah marketing method, variabel dependennya itu adalah effectiveness score. Di mana di dalam marketing method itu kita punya tiga jenis metode. Yang pertama adalah sosial media, yang kedua adalah email, ya. Yang ketiga adalah TV ads, ya kan? Nah, kita ingin melihat nih di antara, oh sorry, ini malah lebih banyak. Ada empat, ya, ada empat metode. Yang pertama adalah sosial media, email, TV ads, dan print media. Nah, kita ingin melihat nih, apakah kemudian dari metode marketing ini menghasilkan efektivitas skor yang berbeda di dalam pemasaran. Nah, gimana cara kita mau melakukan pengecekannya? Jadi, ketika kita ingin melihat uji beda ini, maka kita akan menggunakan one way ANOVA ini. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa membuat hipotesisnya. Nah, hipotesisnya berbunyi seperti apa? Misalnya, kalau hipotesis nolnya tidak ada perbedaan rata-rata kelompok, gitu ya. Tidak ada perbedaan rata-rata kelompok pada metode pembayaran terhadap efektivitas skor, misalnya. Itu tidak ada perbedaan kalau H0. Nah, hipotesis alternatifnya apa? Setidaknya ada satu atau beberapa kelompok dengan rata-rata yang berbeda. Nih, misalnya saya tulis H0. Bunyinya adalah tidak ada perbedaan skor efektivitas pada metode pemasaran yang berbeda-beda.
Ya, nggak ada perbedaan efektivitas skornya pada marketing pemasaran yang berbeda-beda. Nah, HA-nya adalah terdapat perbedaan skor efektivitas pada metode pemasaran yang berbeda-beda. Kalau H0 itu tidak ada perbedaan, ya. Kalau HA itu terdapat perbedaan. Kita bisa menggunakan salah satunya, antara H0 atau HA. Nah, asumsinya apa? Di sini asumsi dari one way ANOVA itu adalah independensi. Jadi, observasi pada setiap kelompok itu bersifat independen. Terus data dalam kelompok harus terdistribusi normal dan homogenitas varian. Variasi antar kelompok itu harus sama. Hal ini dapat diuji menggunakan uji Levene atau Bartlett. Nah, di dalam proses pengujian nanti, kita akan mencoba dengan menggunakan Excel. Ketika hasil value-nya itu kurang dari 0,05, maka artinya adalah terdapat perbedaan. Ya, hipotesis diterima atau terdapat sebuah perbedaan. Tapi ketika lebih dari 0,05, maka di sini dinyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode terhadap efektivitas. Jadi ini variabelnya itu cuma ada dua. Metode pemasaran, independennya, dependennya adalah skor efektivitasnya. Apakah terdapat perbedaan antara metode pemasaran dengan skor efektivitasnya? Gimana kemudian caranya? Ketika teman-teman itu datanya masih berupa seperti ini nggak akan bisa diuji. Sehingga teman-teman harus melakukan coding. Misalnya sosial media, kita kode 1. Ya, diganti 1 semua. Email, kita coding 2. TV, kita kode 3. Print media, kita kode 4. Ya. Jadi kita punya 4 metode dari marketing method ini. Kita punya sosial media, print, ya kan tadi email, sosial media, TV, email, print media. Nah, gimana caranya? Coba saya tulis aja. 1 itu adalah sosial media. 2 itu adalah TV. 3 itu adalah email. 4 itu adalah print media. Gitu ya. Nah, maka caranya adalah kita klik data, lalu klik data analisis, kita pilih ANOVA single factor. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar input range. Seperti biasa, dari input range ini kita akan sorot semuanya sampai bawah. Kita sorot. Nah, kalau sudah selesai kita sorot, di sini akan keluar dataset mana yang akan kita olah. Lalu kita klik OK. Dan langsung akan keluar hasilnya. Nah, bagaimana membacanya dari One Way ANOVA ini? Ini sebelumnya kita blok dulu semua hasilnya, between group dan within group. Lalu kita klik home. General ini kita pilih number. Nah,
Dari sini kita bisa membaca hasilnya. Sebagaimana yang tadi kita lihat di sini, ya. Jika p-value kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan antar kelompok. Tapi kalau lebih, maka tidak ada perbedaan antar kelompok. Itu ya. Itu adalah hasil uji signifikansinya. Maka kalau kita lihat dari sini, berarti di sini p-value-nya. Bagaimana berarti kesimpulannya? Kalau kita lihat, ini p-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka artinya karena ini kurang dari 0,00 itu kurang dari 0,05, maka di sini terdapat perbedaan antara metode pemasaran terhadap efektivitas skornya. Seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman akan saya berikan soal latihan untuk melakukan hasil uji beda. Nah, apakah kemudian terdapat perbedaan juga sama seperti yang sudah Bu Noni olah ini gitu. Marketing score dan metodenya ini terdapat perbedaan. Baik, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.